Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Siti Asya ZA dari Universitas Mataram Ilmu Kelautan kelas B. Jadi sekarang kita akan membahas Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam diri masyarakat Indonesia sejak dulu, bahkan sebelum kemerdekaan. Sejarah Pancasila. Pada awalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, yang mana pada saat pemerintahan Belanda itu Indonesia dijajah oleh VOC. Tetapi datanglah Inggris dan menjajah Indonesia selama 5 tahun yang dipimpin oleh Raffles. Penjajahan ini dihentikan karena pada saat itu ada perjanjian di London yang memerintahkan Inggris untuk mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda. Kemudian Belanda memerintah kembali di Indonesia dan dipimpin langsung oleh kerajaan Belanda. Kemudian datanglah Jepang ke Indonesia dan berkeinginan untuk menjajah Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah beberapa tahun pemerintahan Jepang, Jepang memberikan janji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diberikan oleh Jepang kepada Indonesia pada tahun 1944. Tetapi kemudian perjanjian ini dilaksanakan atau ditunaikan pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 29 April. Dibentuklah suatu badan yang bernama BPUPKI atau singkatan dari Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertamanya, yaitu untuk merumuskan pondasi dasar negara. Adapun 3 tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Profesor Supomo pada tanggal 30 Mei 1945, dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan usulan dasar negara yang bernama Pancasila. Usulan ini didapatkan oleh teman Insinyur Soekarno yang ahli bahasa yang mengusulkan dasar negara sebaiknya bernama Pancasila dan bukan bernama Pancadharma. Setelah sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Panitia ini bertugas untuk menerima usulan-usulan di luar sidang BPUPKI. Jadi, jika ada yang ingin mengusulkan rumusan dasar negara, maka panitia kecil ini yang bertugas untuk mengumpulkan. Pada tanggal 22 Juni, panitia kecil ini melakukan rapat dan memutuskan untuk membentuk panitia 9. Nah, yang mana panitia 9 ini ketika dibentuk langsung melakukan sidang dan pada saat itu juga menghasilkan Piagam Jakarta. Yang menamakan naskah ini adalah Mr. Muhammad Yamin yang memberi nama Piagam Jakarta. Sedangkan Insinyur Soekarno memberikan nama naskah ini adalah Mukaddimah. Yang mana Piagam Jakarta ini yang menjadi rumusan dasar negara yaitu Pancasila. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap sudah menyiapkan segala persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada saat itu langsung dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang mana PPKI ini melakukan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang itu, PPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, yang mana pada pembukaan itu terdapat Pancasila yang terdapat di alinea keempat. Terdapat perubahan pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada saat itu Indonesia bagian timur atau Papua tidak setuju dengan kalimat tersebut. Karena menurut mereka sila itu hanya untuk orang Islam saja, sedangkan sebagian besar di Papua itu beragama Kristen.
Maka disahkanlah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tokoh yang akan saya jelaskan di sini yaitu Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama yang dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini berawal dari ketika golongan muda mendengar berita di radio bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Kekalahan Jepang ini disebabkan karena adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika golongan muda mendengar berita tersebut, maka golongan muda langsung memberitahu golongan tua dan ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Namun, golongan tua menolak hal tersebut karena takut akan terjadi pertumpahan darah antara tentara Jepang dan rakyat Indonesia. Jadi, golongan tua menunggu berita resmi dari Jepang terlebih dahulu. Tentu saja hal ini membuat golongan muda menjadi kecewa karena usulan mereka tidak diterima oleh golongan tua. Oleh karena itu, keesokan harinya, para golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana mereka membujuk Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo yang termasuk dalam golongan tua akhirnya pergi ke Rengas Dengklok dan meminta agar para golongan muda melepaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan Ahmad Subarjo berjanji dan menjamin akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, rombongan ini menuju ke rumah Laksamana Muda Maida. Di sana mereka menyampaikan keinginannya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Laksamana Muda Maida menyetujui hal tersebut dan ikut mendukung akan adanya proklamasi kemerdekaan. Namun, Laksamana Muda Maida tidak memiliki kekuasaan untuk menjaga para tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan ini karena Laksamana Muda Maida adalah petinggi angkatan laut. Sedangkan apa yang terjadi di darat diurus oleh panglima petinggi yang ada di darat atau angkatan darat. Laksamana Muda Maida menyetujui hal tersebut dan ikut mendukung akan adanya proklamasi kemerdekaan. Namun, Laksamana Muda Maida tidak memiliki kekuasaan untuk menjaga para tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan ini karena Laksamana Muda Maida adalah petinggi angkatan laut. Sedangkan apa yang terjadi di darat diurus oleh panglima petinggi yang ada di darat atau angkatan darat. Kemudian pergilah rombongan ini menuju rumah Nishimura, yaitu panglima angkatan darat. Di sana mereka menyampaikan keinginan mereka untuk merdeka. Namun panglima ini tidak menyetujui hal tersebut dan menyuruh untuk menunggu kabar resmi dari Jepang. Di sana Insinyur Soekarno merasa kecewa dengan hal tersebut dan menyindir Nishimura bahwa apa yang mereka janjikan itu ternyata mereka hianati. Karena merasa kecewa, maka kembalilah mereka ke rumah Laksamana Muda Maida. Di sana mereka menyusun naskah proklamasi dan ditulis oleh Insinyur Soekarno mulai dari jam 2 pagi hingga sekitar jam 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang berisi 2 kalimat tersebut salah satunya disusun oleh Ahmad Subarjo dan kalimat lainnya disusun oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena pada saat itu kebingungan siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut, maka berkatalah Soekarni bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebaiknya yang menandatangani naskah tersebut. Akhirnya semua setuju dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta lah yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilaksanakanlah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau Rumah Insinyur Soekarno yang awalnya akan
melaksanakan proklamasi di lapangan Ikada, namun diketahui oleh Jepang, maka langsung dipindahkan. Takutnya di sana akan terjadi pertumpahan darah antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia telah resmi dilaksanakan. Maka Indonesia telah resmi menjadi negara yang bebas. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan tentu saja sangat erat. Pancasila memberikan sebuah bukti dan pertanggungjawaban serta kejelasan dari proklamasi. Kemudian, proklamasi menjadi jambatan utama pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dan terbentuknya negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan memiliki kesadaran akan cita-cita kemerdekaan sehingga erat kaitannya dengan proklamasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.